Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Semoga kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan menunaikan ibadah haji dan umrah walaupun satu kali seumur hidup kita, karena menunaikan ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, menuntut ilmu adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, sebagaimana yang tertera dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu pengetahuan adalah merupakan kewajiban atas setiap orang Islam, baik dia itu laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, khususnya ilmu pengetahuan agama adalah merupakan kewajiban atau yang disebut dengan fardu ain bagi kita semua umat Islam untuk mempelajari berbagai macam ilmu agama, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap kita umat Islam, yang disebutkan di dalam hadis lain mengatakan bahwa kita wajib menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai liang lahat, atau di saat kita akan menjemput ajal kita atau akan keluar ruh kita dari jasad kita itu, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan itu dari sejak buayan sampai kepada liang lahat. Nah, melihat dari hadis tersebut bahwa bagaimana cara kita itu menuntut ilmu dari sejak buayan, padahal kita belum bisa berbicara, belum bisa kita merangkak, bahkan mendengar pun, apalagi melihat dan berbicara kita tidak bisa sama sekali. Lebih-lebih berfikir kita belum mampu untuk dapat ke sana. Namun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu dari sejak buayan. Dijelaskan oleh orang-orang yang ahli dalam ilmu hadis
bahwa kita menuntut ilmu dari sejak buayan itu adalah di saat kita itu diazankan di telinga kanan kita dan diiqamahkan di telinga kiri. Itulah awal kita menuntut ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita di saat itu belum bisa mendengar apa-apa. Bagaimana cara kita itu menuntut ilmu padahal kita belum bisa mendengar apapun yang ada di dekat kita? Kita hanya terdiam, namun kewajiban kita tetap berjalan untuk menuntut ilmu dari sejak buayan. Caranya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita itulah yang memperdengarkan kita kalimat-kalimat yang mulia atau kalimatut thayyibah. Seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah kita diperdengarkan, kita dibacakan azan di telinga kanan kita dan diiqamahkan di telinga kiri kita. Kemudian kita di saat digendong oleh orang tua kita dibacakan sholawat, kita dibacakan qasidah dan lain-lain sebagainya atau kalimat-kalimat yang baik, karena pada saat itu di saat kita sudah digendong oleh orang tua kita itu sudah bisa mendengar kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian hadis lagi menjelaskan bahwa ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Padahal di saat kita sudah berada di liang lahat itu, kita sudah tidak bisa bergerak, kita sudah tidak bisa melihat, mendengar, dan sebagainya, karena kita sudah menjadi mayat. Maka di saat itu kewajiban kita tetap untuk menuntut ilmu dengan kita diazankan dan diiqamahkan di saat kita berada di liang lahat itu oleh orang yang masih hidup segar bugar yang ada di sekitar mayat kita itu. Diceritakan di dalam sebuah madrasah oleh seorang kiai, seorang tuan guru, bahwa ada seorang santri. Karena santri itu mengetahui kewajiban dalam menuntut ilmu agama, sehingga walaupun kondisi santri itu adalah santri yang sangat bodoh sekali, bahkan di saat santri itu berada di bangku kelas atau di dalam kelas, dia termasuk adalah siswa atau santri yang paling bodoh. Namun karena berkat ketekunan, ketaatannya kepada gurunya, ketaatannya kepada orang tuanya, dan sungguh-sungguh untuk ingin menjadi orang yang ahli dalam ilmu yang dituntut, akhirnya berkah atau barokah yang diterima dari sebab baktinya kepada gurunya, baktinya kepada kedua orang tuanya, taatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malamnya dia bermimpi, dipanggil oleh gurunya di dalam mimpi itu. Kemudian santri tersebut diajar suatu ilmu pengetahuan oleh gurunya, namun di dalam mimpinya itu tidak bisa juga untuk memahami dan menghayati serta tidak bisa masuk ke dalam hati dan pikiran si santri tersebut karena sangat bodohnya. Maka di saat itulah sang gurunya itu mengambil sebuah tongkat untuk memukul santri tersebut di dalam mimpinya itu. Lalu kemudian santri tersebut
setelah dipukul oleh sang gurunya di dalam mimpinya itu, santri pun terbangun dan sadar bahwa baru saja dia bermimpi dipukul oleh gurunya sendiri yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Mengingat mimpinya tersebut, sang santri itu terus tekun rajin belajar dan akhirnya tidak lama kemudian sang santri yang begitu paling bodoh menjadi seorang ulama besar karena barokah dari ketaatannya kepada gurunya, baktinya kepada kedua orang tuanya, dan tekunnya dalam mendalami, memahami, mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan di sekolah atau di madrasahnya itu. Dan itulah suatu kenyataan bahwa beliau itu adalah seorang ulama besar di kota Makkah yang berasal dari Yaman, yang disebut atau yang biasa dipanggil dengan Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Beliau itulah yang pernah dipukul oleh seorang gurunya dengan menggunakan tongkat di dalam mimpinya, sehingga dengan berkat ketekunannya, berkat kebaktiannya kepada gurunya, berkat ketaatannya kepada kedua orang tuanya, berkat rajin dan ikhlasnya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkat ketekunannya dalam mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan, maka sang Syekh yang bernama Syekh Ismail Zain Al-Yamani itu menjadi seorang ulama besar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, itulah cerita seorang tuan guru sekitar tahun 90-an yang lewat. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi renungan bagi kita semua, agar kita bisa memotivasi diri kita yang masih berada di bangku sekolah, agar kita bisa memacu teman-teman kita, anak-anak kita, atau anak-anak didik kita di sekolah dengan cerita atau kisah Syekh Ismail Zain Al-Yamani yang saya sampaikan ini. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.